Whoa! Whoa! Apa? This is my spot. Wow! That is. I just get. Wow! Hello juga. Oh, portas. Oh, re. Oh my God. A ver, Bakir. Kita ke informasi konflik Timur Tengah. Pemirsa, Iran meluncurkan gelombang ke-75 True Promise 4 yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan militer Israel yang bersembunyi di seluruh wilayah pendudukan. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan tersebut dilakukan berdasarkan intelijen operasional untuk menekan pasukan Israel secara terus-menerus. Sementara pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Karj, Arab Saudi sebagai salah satu pusat utama pengerahan pasukan Amerika Serikat menjadi sasaran rudal balistik Iran. Operasi tersebut dilakukan sebagai penghormatan kepada juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Muhammad Naini, dan Menteri Intelijen Ismail Khatib. Sebuah roket Hizbullah yang ditembakkan dari Lebanon menghantam sebuah bus di Kiryat Shmona, Israel Utara. Layanan darurat Israel Magen David Adom mengevakuasi korban ke rumah sakit Rambam di Haifa untuk menjalani operasi darurat. Sementara korban lainnya dibawa ke pusat medis Jif di Safed. Hezbollah mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan ini terjadi pada hari Senin, pemirsa, saat Donald Trump mengaku sedang mengadakan pembicaraan yang intens dengan Iran. Trump menambahkan serangan terhadap infrastruktur energi Iran akan ditunda selama 5 hari. Sementara itu, pemirsa, sistem pertahanan udara Israel Iron Dome gagal saat rudal Iran menghantam kawasan Dimona dan Arad. Rudal Iran menghantam Dimona dan Arad dan melukai puluhan orang. Serangan ini mengungkap celah dalam sistem pertahanan rudal Israel. Fasilitas penelitian dan reaktor nuklir utama Israel di Gurun Negev Selatan dianggap sebagai salah satu lokasi paling terlindungi di negara Zionis ini. Namun pada Sabtu malam, 2 rudal balistik Iran menghantam permukiman penduduk di Dimona dan kota Arad di dekatnya. Serangan itu melukai sekitar 175 orang dan setidaknya 10 diantaranya mengalami luka serius. Korps Garda Revolusi Islam Iran, pemirsa, merilis rekaman pangkalan bawah tanah yang berisi ratusan rudal. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan pangkalan bawah tanah ini menyimpan ratusan rudal dan peralatan pertahanan lainnya.
IRGC, pangkalan militer bawah tanah ini menyimpan rudal Sayad 3 dan sistem pertahanan udara Day-9D. Iran juga diketahui memproduksi rudal balistik Sigil dan rudal hipersonik Fatah 2. Fatah 2 diketahui memiliki kecepatan tinggi yakni di atas Mach 15 dan dengan jangkauan mencapai 1.500 km. Iran diketahui memiliki sedikitnya 3.000 rudal balistik yang membuatnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah. Pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di Timur Tengah. Rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai balasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industry di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu pemirsa, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika Serikat di pangkalan udara Pangeran Sultan. Hingga kini Israel maupun Pusat Komando Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait serangan ini. Selain menyerang Iran, Israel juga hancurkan jembatan Sungai Litani dan ratakan desa di Lebanon. Pola penghancuran yang dilakukan di Lebanon serupa dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Militer Israel secara signifikan meningkatkan intensitas serangannya di Lebanon dengan menargetkan infrastruktur sipil vital. Serangan udara menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah tengah, bersamaan dengan perintah untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah di sepanjang desa perbatasan. Militer Israel telah diinstruksikan menghancurkan seluruh penyeberangan di Sungai Litani. Langkah ini diklaim bertujuan memutus jalur logistik dan pergerakan senjata kelompok Hizbullah ke arah selatan. Serangan tersebut menghantam jalur tol pesisir yang melintasi lahan pertanian, rute utama bagi warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras tindakan ini. Selain infrastruktur jalan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah di desa. Pendekatan ini serupa dengan model yang diterapkan di Beit Hanun dan Rafah jalur Gaza, di mana bangunan diratakan untuk menciptakan zona penyangga. Terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Ayan Nufus. Pemirsa, Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Setelah diisukan sempat meninggal dunia, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממ"ד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, שטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, 2 אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממ"ד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Pemirsa, spekulasi tewasnya Benjamin Netanyahu terus bergulir di media sosial, sementara Israel terus mengunggah berbagai kegiatan Benjamin Netanyahu. Namun alih-alih meredam spekulasi, polemik pun makin liar karena warganet di berbagai belahan dunia menuding unggahan tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan berikut cuplikan dialog dengan pakar budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan. Tadi tentu melihat video Netanyahu ini saat mengunjungi kota yang terdampak rudal. Dari analisa Anda, apakah video ini asli? Asli. Selain saya tadi melihat dari tayangan iNews sebelum dihubungi iNews juga saya menyaksikan konferensi pers atau event yang dilakukan oleh Netanyahu di Dimona ini, dan beberapa media itu mengkonfirmasi bahwa itu asli karena mereka hadir pada event tersebut. Nah, selain itu kalau kita lihat secara teknis tampak di sini video yang ditayangkan itu asli. Beberapa saat yang lalu saya ketika diwawancara iNews, dari 4 video saya menyatakan 2 diantaranya asli, 2 diantaranya deepfake. Tapi ternyata waktu itu keempat-empatnya deepfake. Nah, itu menunjukkan bahwa mata kita yang tanpa dibantu oleh peralatan itu tidak bisa diandalkan secara valid, secara akurat untuk menilai ini produk deepfake atau bukan. Nah, tadi pada saat saya melihat Netanyahu di Dimona ini, kemudian setelah tayangannya saya ikuti, melihat tadi secara kasat mata, tidak pakai alat juga, tanpa asli. Nah, itu kemudian saya konfirmasi dengan tadi statement-statement dari berbagai kantor berita yang mengirimkan krunya untuk mengikuti event ini dan menyatakan bahwa memang event ini ada realitasnya atau ada peristiwanya, bukan deepfake. Seperti itu, Mas David. Oke, mengapa kemudian hal ini dilakukan oleh Netanyahu? Apakah ini bagian dari propaganda dan apa tujuannya? Kalau kita lihat sama seperti pemimpin suatu negara yang menghadapi bencana yang dialami oleh warga negaranya, itu kemudian menyampaikan simpati, menyampaikan perhatiannya. Nah, ini nampaknya juga menjadi konsen, ada bagian wilayah dari Israel yang mendapatkan serangan dan gedung-gedung hancur, mungkin juga ada korban jiwa. Nah, secara wajar dia menyampaikan
perhatiannya, kepeduliannya terhadap hal tersebut. Nah, juga ada momen ketika di konteks yang sebelumnya diragukan apakah Netanyahu ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kemudian ini menjadi jawaban juga lewat event ini, ternyata Netanyahu masih hidup, seperti itu. Jadi dua pesan yang sekaligus didapatkan dari tayangan video ini. Oke, Pak Firman, kalau kita merujuk pada film action begitu misalnya ya, ada banyak peralatan canggih untuk memalsukan identitas diri, termasuk mengubah wajah, kemudian juga mengubah suara. Apakah ini dimungkinkan dimiliki oleh Israel untuk tujuan negaranya tersebut? Sangat dimungkinkan, dan itu bukan hanya mengandalkan kemampuan Israel, platform-platform atau perusahaan-perusahaan pengembang artificial intelligence di Amerika itu banyak yang mendukung Israel, dan mereka tampaknya juga bisa dikerahkan untuk Ya, geram dengan tingkah Netanyahu, pemirsa, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Tabrakan beruntun 4 mobil dan 1 truk terjadi di kilometer 164B Tol Cipali pagi tadi. Empat mobil dan 1 truk terlibat tabrakan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga adanya kendaraan ekspedisi yang rem mendadak karena mengantuk. Supir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh, namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa, namun 3 penumpang mobil terluka. Tadi kan pertamanya saya kan dari arah Brebes mau pulang ke Purwakarta. Saya lihat pertama kan dari jauh, kan posisi saya mobil saya jaraknya jauh. Begitu pas udah dekat, kirain saya udah pada mau jalan. Pas saya udah dari jauh udah ngerem, tapi yang mobil Grand Lipina itu ngerem udah langsung diem. Saya berusaha udah banting ke kiri, ke kanan. Saya udah banting ke kanan, mobil yang Lipina ikut kanan. Kirain saya dia mau berhenti di situ. Tapi kalau misalnya yang Grand Lipina nggak ikut ke kanan, tapi saya pada beruntung pasti saya selamat. Horor macet terjadi di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan itu, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Kintung terjebak kemacetan panjang di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Selain mobil, ribuan pemotor juga terjebak macet. Selain tingginya volume kendaraan, kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parungkuda ke jalur arteri. Untuk titik-titik kepadatan tersendiri yaitu yang pertama ada di eksit tol Parungkuda karena terjadi bottleneck, serta di Simpang Cikidang. Simpang Cikidang juga terjadi persimpangan karena pengendara yang akan menuju ke Cikidang maupun ke Cibadak.
Polisi memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulan yang membawa pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arah memperparah kemacetan di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang hendak pulang ke Bogor mengaku terjebak selama 3 jam hanya untuk mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seiring berakhirnya masa libur Lebaran, rekayasa lalu lintas diberlakukan pukul 8 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak. Libur Lebaran segera berakhir. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai mengalami penurunan. Berbeda dengan hari Senin kemarin, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak tercatat mencapai 90.000 kendaraan. Berakhirnya masa libur cuti bersama hari Selasa pagi, volume kendaraan menurun 25% dibandingkan dengan satu hari sebelumnya. Lima pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengaku telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Pondokopi sih. Tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin. Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Tangerang ke Menteng, ke Karet. Terus Saya jemput, cuman sebelum saya jemput, dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya, Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat, katanya gitu. Itu di aplikasinya akurat soalnya. Oh ya udah, saya positif thinking aja. Kasus penipuan ini masih ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendatangi lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sopir angkutan umum mengeluhkan maraknya angkutan travel gelap atau ilegal yang beroperasi ke Lebak, Banten saat Lebaran. Akibatnya, pendapatan sopir angkot turun. Suasana di Terminal Mandala Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, lenggang pada puncak mudik Lebaran tahun 2026 ini. Dikarenakan maraknya angkutan travel gelap atau ilegal yang mengangkut pemudik jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang dikeluhkan oleh sejumlah sopir angkutan umum, baik itu sopir angkot, bus maupun elf. Pasalnya, dengan adanya travel gelap atau ilegal tersebut dinilai merugikan angkutan umum yang beroperasi secara resmi berdasarkan trayek serta membayar retribusi. Dampak dari sepinya penumpang, pendapatannya berkurang dibanding mudik Lebaran pada tahun lalu. Bahkan untuk membeli bahan bakar kendaraan saja sulit. Sedangkan travel ilegal yang berasal dari Jakarta, Tangerang, dan daerah perkotaan lainnya tidak memiliki trayek resmi. Nah sekarang angkutan-angkutan yang udah biasa seperti elep, bis, pada ngeluh semua bang. Dengan alasan dia udah pulang duluan, dijemputnya sama travel yang dari Jakarta, Tangerang gitu, sejenisnya lah. Jadi benar-benar ngeluh lah. Khususnya ke travel gelap mungkin ya, yang ini ya. Gitu, travel gelap itu. Untuk
penumpang sendiri ada penurunan apa gimana, Bang? Penurunan adalah biasanya datang ke sini ada persetan tunggu. Ini paling 2 orang, 3 orang. Paling kalau ada rezeki di jalan paling ada yang naik, ada yang enggak gitu. Sopir angkutan umum berharap pemerintah daerah memberikan tindakan tegas terhadap maraknya angkutan travel ilegal yang kerap kali beroperasi jelang Lebaran. Puncak arus balik diperkirakan hari ini lebih dari 56.000 kendaraan masuk gerbang tol Kalikangkung menuju Kendal dan juga Jakarta. Selengkapnya usai jeda. Dipersembahkan oleh Pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Guna antisipasi kemacetan, one way lokal dan kontraflow diberlakukan. Arus balik Lebaran terpantau ramai lancar di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, gerbang tol Cikatama menerapkan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 36 dengan sistem buka tutup. Selain kontraflow, sistem one way lokal tahap 2 juga sudah diberlakukan mulai dari kilometer 390 hingga kilometer 70. Sementara puncak arus balik Lebaran mulai terlihat di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Lonjakan mobilitas didominasi kendaraan mengarah Jakarta. Hingga hari ini, sebanyak 56.233 kendaraan masuk dari gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara 20.822 kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Semarang. Petugas mengimbau masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Seiring arus balik Lebaran yang mulai padat, angkutan barang yang masih beroperasi di jalan raya ditertibkan. Sesuai aturan pembatasan angkutan barang selama musim mudik dan balik Lebaran, angkutan barang dilarang melintas di jalan raya hingga 29 Maret mendatang. Masih adanya kendaraan besar angkutan barang yang melintas selama musim mudik dan balik Lebaran di jalan raya yang bisa memicu kemacetan arus balik Lebaran ditindak tegas polisi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi menggelar razia angkutan barang yang masih melintas di arus balik Lebaran. Seluruh angkutan barang selain pengangkut sembako, BBM, ternak, dan bahan alat kesehatan dihentikan dan diminta kembali ke garasi atau tempat penghentian angkutan barang hingga 29 Maret mendatang. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik, kita bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews. Ada Naura Syafika di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Adisa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, rekan-rekan, kita ke Naura terlebih dahulu. Naura, bagaimana situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini?
Siang Reza dan pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah tol Palimanan menuju Jakarta terpantau ramai dan juga lancar di siang hari ini. Terpantau dari pagi hingga di siang hari ini sudah lebih dari 15.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Palimanan menuju ke tol Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang kalau misalnya kita pantau dari volume kendaraan ini pastinya akan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu hingga di sore dan di malam hari. Mengingat memang hari ini di tanggal 24 Maret merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2026. Oleh karena itu dari pihak Jasa Marga bersama dengan kepolisian juga sudah menetapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah one way lokal tahap 2 yang dimulai dari kilometer 390 sampai dengan kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Tidak hanya dari one way lokal tahap kedua saja yang sudah diberlakukan, ada juga kontraflow yang tadi siang sekiranya pada pukul setengah 12 siang tadi mulai dibuka kembali untuk jalurnya, dimulai dari kilometer 70 dan berakhir di kilometer 36 sehingga untuk para pemudik bisa menggunakan rekayasa lalu lintas tersebut agar terhindar dari kemacetan. Namun kalau misalnya kami memantau memang di siang hari ini tidak terlihat ada kepadatan, tidak ada antrian dari kendaraan, memang masih bersifat situasional juga untuk rekayasa lalu lintas. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa di hari ini juga nantinya dari Kapolri akan meresmikan one way nasional dimulai dari kilometer 414 sampai ke kilometer 70 sehingga nantinya ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi karena mengingat memang untuk puncak arus balik tidak hanya terjadi di tanggal 24 Maret ini saja tapi akan berlanjut di gelombang yang kedua yaitu di tanggal 28 dan juga 29 Maret. Dan memang kalau misalnya kita melihat dari pantauan ini dari pantauan drone kami, kalau misalnya kita lihat untuk situasi masih ramai dan lancar, namun kalau misalnya di jam-jam favorit untuk para pemudik melakukan perjalanan seperti di sore ke malam hari atau malam ke dini hari, memang biasanya untuk antrian sering terjadi di gardu tol. Namun dari rekayasa gardu tol ini sudah disediakan ada sekiranya 22 gardu tol yang diprioritaskan dan bersiap melayani untuk para pemudik yang melintas dari arah tol Palimanan menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan terkait dengan diskon tarif tol ini juga akan segera dilakukan di tanggal 26 hingga 27 Maret di 9 ruas tol sebesar 46%, salah satunya di gerbang tol atau di tap out gerbang tol Cikatama bagi para pemudik yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara itu Reza kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura. Berikutnya kita ke Anissa di gerbang tol Kali Kangkung. Anissa, bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Iya, Reza dan juga pemirsa, saat ini situasi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah ini terpantau ramai dan juga lancar. Memang kalau dilihat dari volume kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta ini sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Total ada 56.000 kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Kalau dilihat dari arah sebaliknya yaitu dari Jakarta menuju ke Semarang, ini jumlahnya sudah lebih dari 20.000 kendaraan yang melintas dan didominasi oleh kendaraan roda 4 yaitu mobil dan juga ada bus antar kota antar provinsi. Selain dilihat dari jumlah volume kendaraan yang mengalami peningkatan sesuai dengan prediksi dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian bahwasannya di tanggal 24 Maret 2026 ini menjadi puncak arus balik Lebaran 2026. Tak hanya di hari ini akan terjadi 2 gelombang, yakni di tanggal berikutnya yaitu di tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Untuk itu bagi para pemudik bisa menghindari tanggal-tanggal tersebut karena nampaknya memang akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di tanggal yang sudah diprediksikan akan terjadi puncak arus balik Lebaran 2026. Selain adanya rekayasa arus lalu lintas yang dipersiapkan, memang one way lokal ini tengah diberlakukan awalnya dari kilometer 70 Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 263 Brebes Barat. Saat ini sudah diperluas hingga kilometer 390 di wilayah Weleri, Jawa Tengah. Dan nantinya pada pukul 2 siang akan diteruskan hingga kilometer 414 di gerbang tol
Kali Kangkung. Dan rencananya akan langsung diberlakukan one way nasional dan akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, akan melakukan flag off dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, memang bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik ini, kami sarankan untuk bisa melakukan perjalanan di tanggal yang ada promo diskon tarif tol ini, yakni di tanggal 26 dan juga tanggal 27 esok, yang mana potongan tarif tol akan diberikan sebesar 46%, yakni yang biasanya para pemudik ini membayar sebesar 460 ribuan. Kini di tanggal tersebut, tanggal 26 dan juga tanggal 27 akan diberikan tarif khusus, yaitu sebesar Rp304.000. Untuk itu, bagi para pemudik bisa memanfaatkan promo tersebut. Selain itu, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan di gerbang tol Kali Kangkung, juga kami himbau untuk selalu mengecek kendaraan secara berkala dan juga selalu menjaga kesehatan agar tetap prima ketika melakukan perjalanan dan bisa selamat sampai tujuan. Demikian, Reza, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adisa Rizky atas laporan Anda melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung, dan sebelumnya ada Naura Syafika dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, arus balik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang juga mulai terjadi hari ini. Para pemudik memilih kembali hari ini lantaran esok sudah mulai beraktivitas kembali. Selasa pagi, terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ramai oleh pemudik yang baru kembali dari kampung halaman. Pemudik memilih kembali ke Jakarta pagi tadi lantaran besok sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat terjadi tren peningkatan arus balik sebanyak 191.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan rincian 100.000 penumpang kedatangan dan 91.000 keberangkatan. Diprediksi gelombang arus balik di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi 2 kali, yakni tanggal 24 Maret dan tanggal 28 Maret. Untuk mengetahui situasi terkini arus balik, kita bergabung bersama rekan jurnalis iNews, ada Dilami Aulia di rest area kilometer 97B Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang, Dilami. Bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di KM 97 Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai lancar, volume kendaraan juga semakin meningkat ya. Sehingga ini memang diindikasi bahwa para pemudik ini sudah mulai kembali ke Jakarta untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, Reza dan juga pemirsa, tentu kalau di periode arus balik ini selalu mengecek kondisi kendaraan, kesehatan, dan apabila para pemudik lelah dapat beristirahat di rest area seperti di kilometer 97B Tol Cipularang. Salah satu tempat istirahat yang nyaman dan adem yakni di teras adem dari brand air mineral terkenal ya. Kita coba lihat ke dalam karena di sini banyak sekali pendingin ruangan, membuat ruangannya adem sehingga pas bagi Anda pemirsa yang kepanasan di perjalanan dapat ngadem di sini nih. Ini juga yang sedang berbelanja, kemudian ada juga pemudik yang sedang beristirahat di sini. Kita coba tanya ya Reza, ini salah satu pemudik. Halo.
Kakak boleh ya tanya-tanya sedikit, ini mau mudik kemana dan mengapa milih untuk ngadem di Teras Adem nih? Oke, aku kebetulan dari Garut mau balik ke Jakarta. Ini lagi nungguin suami nih beli kebutuhan buat si Dede. Terus lihat teras adem, ternyata beneran adem. Oke, ada fasilitas apa saja sih yang dirasakan di sini, Kak? Di sini selain adem, tadi aku beli 3 paket gitu, terus banyak banget nih hadiahnya. Udah gitu dapat free minum juga. Gitu. Oke. Kemudian Kak, gimana nih rasanya? Tadi setelah dapat banyak paket bundling juga ya, ini rasanya ngadem di sini seperti apa sih Kak? Ya seneng sih, seru. Udah gitu kan aku tadi dapat foto booth juga ya, gitu. Oke, berarti siap untuk melanjutkan perjalanannya? Siap banget dong. Oke, baik. Terima kasih Kakak, selamat siang. Semoga perjalanan Kakak dan adiknya lancar ya. Wah, begitu Reza ya. Jadi memang di Teras Adem ini jadi opsi bagi para pemudik kalau yang kelelahan dan kepanasan bisa ngadem di sini. Kemudian Reza, kalau dalam perjalanan arus balik ini juga jangan lupa untuk membawa minuman air mineral terkenal untuk stok di perjalanan ya. Kembali ke studio Reza. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, aksi menggemaskan seekor kucing yang dijuluki Poyici Oyen ikut dalam pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur Lebaran dengan berpakaian layaknya polisi. Dengan memakai kacamata hitam dan baju bertuliskan Poyici Oyen, layaknya polisi lalu lintas, seekor kucing menyapa wisatawan hingga pemudik yang beristirahat di pos Pol Gadok di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor saat sedang diberlakukannya rekayasa arus lalu lintas one way di jalur puncak. Aksi menggemaskan kucing ini berhasil menghibur pengendara yang terjebak kemacetan di jalur kawasan puncak saat momen libur Lebaran. Bribka Yunus, pemilik kucing Poyici Oyen, sengaja mendandani kucingnya dengan pakaian layaknya anggota polisi satuan lalu lintas sebagai upaya menghibur wisatawan dan pemudik saat melintasi jalur puncak. Itu patroli dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif. Usianya 2 tahun. 2 tahun udah tua ya. Udah, kalau misalkan seperti manusia ini mungkin remaja lah. Masyarakat yang sedang mudik atau arus balik bisa beristirahat di pos pam Gadok ini. Ketika beristirahat mereka sangat senang sekali berinteraksi dengan si Oyen. Kehadiran Poyici Oyen di pos Pol Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor dalam melaksanakan tugas menghibur masyarakat saat libur Lebaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Arus balik Lebaran mulai padati Pelabuhan Bakauheni Lampung. 6 kapal tambahan disiapkan, selengkapnya usai jeda. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi hari ini. Pemudik motor dan mobil pribadi kembali memadati jalur arteri Pantura Cirebon Selasa pagi. Kepadatan ribuan kendaraan motor dan mobil pribadi pemudik arus balik terjadi di persimpangan 4 Palimanan. Para pengendara ini bergerak dari arah Jawa menuju Jakarta dan juga Bandung. Volume kendaraan terus melonjak signifikan sejak Senin kemarin. Akibatnya kendaraan motor sempat mengular hingga 500 meter. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon
akan memberlakukan rekayasa sistem buka tutup. Hingga hari ini tercatat 13.905 kendaraan motor melintas dari arah Jawa menuju Jakarta dan juga Bandung. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan pemudik ini akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Suasana di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai ramai oleh warga yang baru balik dari kampung halamannya. Sementara arus balik diperkirakan mulai tiba di stasiun Pasar Senen hari ini. Kurang lebih dari 50.000 penumpang akan kembali ke Jakarta pada hari ini. Lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi lantaran besok sudah mulai kembali bekerja dan beraktivitas kembali. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang. Keamanan di stasiun pun diperketat. Sementara itu arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal. Diprediksi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni akan terjadi dalam 2 gelombang. Arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal. Belum tampak antrean kendaraan yang hendak kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran. Penerapan skema kebijakan sama dengan di Pelabuhan Merak saat arus mudik. Mulai dari delaying system hingga single tarif untuk mengurai kepadatan kendaraan di pelabuhan. Puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama berlangsung pada 24 dan 25 Maret, sementara gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret. Masyarakat diimbau untuk dapat mengatur jadwal perjalanan dengan baik guna menghindari kepadatan lalu lintas. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran, kita bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews. Ada Ismalia Medasari di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi di stasiun Pasar Senen saat ini sudah sangat ramai sekali karena memang dari tadi kami pantau dari pagi ini banyak sekali kedatangan kereta yang datang dan turun di stasiun Pasar Senen. Yang dimana Reza, sebagai informasi, memang puncak arus balik ini diprediksi terjadi pada hari ini Selasa 24 Maret 2026 dan berdasarkan data ini sudah ada 52.000 penumpang yang turun di daerah operasional 1 Jakarta. Angka ini tentunya masih dinamis dan masih bisa terus bertambah, dan jika dilihat dari data sebelumnya, di hari sebelumnya ini ada sekitar 51.000 penumpang yang turun di daerah operasional 1 Jakarta. Ini berarti pada hari ini mengalami peningkatan dan memang diprediksi pada hari ini merupakan puncak arus balik. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, Reza dan juga pemirsa, untuk situasi di stasiun Pasar Senen ini saat ini sedang ada para penumpang yang berdatangan terutama dari kereta arah Jawa, dari Semarang, Surabaya, Malang, ini baru saja datang dan turun di stasiun Pasar Senen. Namun Reza, tidak hanya kedatangan saja, namun keberangkatan ini juga angkanya masih tinggi dibanding hari-hari lainnya, karena memang pada hari ini ada sekitar 41.000 keberangkatan di daerah operasional 1 Jakarta. Dan dapat saya rincikan untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen ini hari ini ada sekitar 18.000 di stasiun Pasar Senen, dan juga untuk keberangkatan ini ada sekitar 17.000, dan angka ini masih cukup tinggi dibanding hari-hari biasanya. Dan juga Reza, untuk di stasiun Pasar Senen ini tidak terjadi penumpukan penumpang karena memang di sini operasionalnya sangat bagus sekali, tersedia kantung-kantung parkir, dan untuk para penumpang yang baru mulai turun ini sudah disiapkan untuk tempatnya, jalurnya ini sudah dipersiapkan untuk segera bisa masuk ke mobil
masuk ke mobil untuk tidak terjadi penumpukan di stasiun Pasar Senen. Dan juga bagi para penumpang ini tetap dihimbau pada masa arus balik, tetap dihimbau untuk tetap berhati-hati, jangan tertinggal ataupun tertukar barang bawaannya, tertinggal di kereta maupun juga di stasiun. Ini tetap dihimbau dan juga dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan. Kembali ke Anda, Reza. Baik, 52.000 penumpang tiba di Jakarta hari ini dan berikutnya kita ke Salam di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Salam, apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang menuju ke Pulau Jawa pada hari ini? Ya, Reza dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini sudah ramai lancar ya. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang arus lalu lintasnya ini cenderung normal dan juga lengang. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per tanggal 23 Maret kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini tercatat ada lebih dari 91.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Tentu jumlah ini meningkat kurang lebih 59% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara untuk jumlah kendaraan ini juga turut mengalami kenaikan, di mana terdapat ada lebih dari 17.000 kendaraan yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Dan jumlah ini juga turut meningkat ya jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dan jumlah ini nantinya memang untuk volume kendaraan ataupun juga penumpang masih akan terus mengalami peningkatan seiring nantinya untuk puncak arus balik sendiri diprediksi memang akan terjadi pada hari ini dan juga hari esok. Sementara nantinya di gelombang kedua puncak arus balik ini akan terjadi pada 28 dan juga 29 Maret mendatang. Dan memang kalau kita informasikan memang tidak jauh berbeda antara penerapan skema rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Merak Banten saat arus mudik kemarin dengan di Pelabuhan Bakauheni Lampung di momen arus balik ini. Nantinya juga akan ada delay system, kemudian juga ada titik-titik buffer zone yang akan yang sudah diberlakukan begitu di rest area kilometer 20B, kemudian juga ada di 33B, 49B, 67B dan juga 87B. Kemudian juga nantinya yang membedakan antara Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Bakauheni nantinya untuk kendaraan pemudik yang akan menyeberang begitu untuk menuju ke Pulau Jawa, nantinya untuk kendaraan pemudik yang akan memasuki ke dalam kapal ini akan diberikan stiker berwarna hijau. Kemudian untuk kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan BBJ ini akan diberikan stiker berwarna kuning. Sementara untuk kendaraan yang hanya untuk mengantar penumpang saja ataupun juga drop only ini akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga ini bisa memitigasi ataupun juga mengurai kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara itu dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, bahwa untuk arus mudik sendiri ataupun juga untuk arus balik ini memang masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan untuk arus baliknya pada waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari. Reza. Baik, terima kasih. Salam melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni, dan sebelumnya ada Ismalia dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, di tengah kepadatan arus lalu lintas pada momen libur Lebaran di Puncak Bogor, seorang ibu mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Polisi yang bertugas segera bergegas menolong ibu dan juga bayinya. Inilah aksi cepat polisi menolong seorang ibu yang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di tengah kemacetan Puncak Bogor. Polisi awalnya membawa pasien ke pos pelayanan yang ada di Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan rekayasa satu arah menuju Jakarta. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas dengan cepat mengawal pasien ke rumah sakit. Menurut polisi, pasien bernama Rohma warga Kabupaten Bogor ini sedang hamil 7 bulan dan mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan. Laporan awalnya memang di Cipayung, kita sudah berusaha mencari ke Cipayung dan ternyata ketemunya di Gadok. Lalu kita tanya apakah betul ibu ini kontraksi hamil, kita cek memang betul ibu ini sedang hamil besar dan sedang kesakitan. Kita laksanakan diskresi kepolisian, kita laksanakan pengawalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Huldari Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Selasa pagi mulai ramai dipadati kendaraan. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dan angkutan umum, baik yang menuju Tasikmalaya maupun Bandung.
Kepadatan kendaraan ini sesekali terjadi saat sore hingga malam hari. Kebanyakan pemudik lebih memilih melakukan perjalanan pada sore hari untuk menghindari cuaca terik. Guna memastikan kelancaran arus balik, petugas kepolisian terus berjaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada sore hari nanti seiring meningkatnya jumlah pemudik yang kembali ke kota asal. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Cipali terpantau ramai lancar. Volume kendaraan yang melewati tol Cipali mengalami peningkatan. Sebanyak 56.000 kendaraan bergerak menuju Jakarta. Sistem rekayasa lalu lintas one way sepenggal telah dimulai, mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran, kita bergabung bersama rekan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Lingkar Gentong Tasikmalaya dan Jessica Winoto di ruas tol Cipali. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Indra terlebih dahulu di Lingkar Gentong. Indra, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini di puncak arus balik 2026. Tepatnya di jalur Lingkar Selatan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini sudah terpantau padat sekali. Anda bisa saksikan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung ini stuck begitu ya. Para pengemudi ataupun pengendara ini mengantri dan mengular. Reza dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan dengan juru kamera Eri Nugraha akan memberi informasikan pada Anda situasi terkini di jalur sepanjang Lingkar Gentong. Dan memang untuk saat ini kepolisian terus berjaga dan setiap titik krusial dan juga tanjakan Gentong, sehingga memang kepolisian sudah melakukan sistem one way dari Simpang Sukamantri hingga jalur Wage. Ini kurang lebih panjangnya 6 km begitu Reza. Adapun juga memang untuk terkait dari arah Bandung lokal maupun juga menuju Tasikmalaya ini juga sudah di stop sementara. Ini tadi kepolisian juga sudah berpatroli untuk memastikan jalur yang diutamakan untuk kali ini, khususnya di arus balik 2026 ini adalah arus balik dari arah Tasik menuju Bandung. Dan adapun juga memang ini perlu kami informasikan Reza dan juga pemirsa, memang banyak tikungan-tikungan tajam maupun juga tanjakan ekstrim di sepanjang jalur Simpang Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sehingga memang perlu sekali konsentrasi maupun juga kesiapan daripada fisik maupun juga kendaraan Anda, dikarenakan memang yang ditakutkan ketika nantinya ada tanjakan dan itu macet begitu, ini sangat rawan sekali, sehingga memang pengereman ini sangat diutamakan dalam melintasi jalur Lingkar Gentong ini. Adapun juga memang dapat informasikan juga bahwa memang jalur Gentong ini memang jalur alternatif yang biasa digunakan oleh masyarakat pemudik di setiap tahun, sehingga memang jalur Lingkar Gentong ini adalah jalur yang selalu ramai oleh para pemudik maupun juga arah balik menuju Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat untuk tidak beristirahat di bahu jalan dan beristirahatlah di posko-posko terpadu yang telah disediakan oleh Polres Tasikmalaya
guna untuk memastikan kelancaran tidak menyebabkan kemacetan cukup signifikan. Selain itu juga memang terkait masyarakat atau pengendara lokal ini sudah ada himbauan-himbauan terkait pengalihan jalur guna memastikan tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Dan kalau kami informasikan juga bahwa memang dalam hal ini guna untuk memperlancar proses perjalanan di arus balik agar Anda dan juga pengemudi dan keluarga Anda bisa sampai dengan selamat sampai ke tujuan. Kembali Anda Reza. Baik, terima kasih Indra, dan berikutnya kita ke Jessica di ruas tol Cipali. Jessica, apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di ruas tol Cikopo, Palimanan, tepatnya saya melaporkan langsung dari kilometer 164. Saat ini terpantau arus lalu lintas mulai terjadi kepadatan, yang mana informasinya memang kami dapatkan bahwa sejak pagi tadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kendaraan yang telah melintasi dari ruas tol Cikopo Palimanan ini sudah terdata 36.000 lebih kendaraan. Sedangkan hal ini memang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai 167% volume kendaraan yang telah melintasi dari ruas tol Cikopo Palimanan. Yang mana Reza dan juga pemirsa bahwa informasinya prediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, yaitu 24 Maret 2026. Dan untuk peningkatan volume kendaraan ini diperkirakan atau diprediksi akan terus terjadi beberapa hari ke depan. Lalu juga Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kami himbau bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik menuju Jakarta maupun ke wilayah lainnya dapat selalu memperhatikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan juga bila mana Anda sudah mulai mengantuk, segera mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Karena memang Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan sejak pada pukul 8.20 pagi tadi telah terjadi laka beruntun yang melibatkan 4 mobil dan juga 1 truk, yang mana ini diduga karena adanya kelalaian dari pengendara mobil ekspedisi yang mengerem dadak, diduga karena mengantuk, dan hal ini menyebabkan kecelakaan beruntun. Walaupun tidak ada korban jiwa, tetapi ada 3 orang luka, dan hal ini menjadi himbauan bagi Anda untuk selalu jaga jarak dengan kendaraan lainnya, sehingga bila mana ada sewaktu-waktu kendaraan yang merem dadak, Anda dapat terhindari dari laka. Lalu juga Reza dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini, karena memang untuk rekayasa lalu lintas sudah dimulai sejak kemarin, yaitu sudah dimulai one way sepenggal, dimulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70, dan siang hari ini nantinya akan dimulai flag off one way nasional mulai dari KM 414 hingga KM 70. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Jessica melaporkan dari ruas tol Cipali, dan sebelumnya ada Indra dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Kita ke informasi ex-Menteri Agama pemirsa Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut kembali jadi tahanan rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan jenis penahanan Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan dari pihak keluarga. Perkembangannya Gus Yakut apabila pihak keluarga Gus yang mengajukan permohonan tanam Alhamdulillah saya minta sungkem ke ibu saya. Berarti itu permintaan keluarga. Alasannya apa, Pak? Mengenakan rompi oranye KPK, pemirsa Gus Yakut tiba di gedung KPK pada pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Saat ditanya wartawan, Gus Yakut mengaku bersyukur bisa sungkeman dengan ibundanya saat Lebaran. Diketahui KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025. Namun 5 hari berselang, keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah yang lalu dikabulkan oleh KPK. Tepat sepekan dari penahanan, yakni 19 Maret 2026, Gus Yakut kemudian keluar dari rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Alasannya apa, Pak?
Alhamdulillah saya bisa sungkem ke ibunda saya. Alhamdulillah. Tutup. Pegawai. Terkait dengan status penahanan terhadap tersangka saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, saat ini KPK masih memproses untuk melakukan pengalihan jenis penahanan dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Oleh karena itu, kita sama-sama tunggu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian perlu kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat libur Lebaran, pemirsa, sejumlah tempat wisata di Cilegon, Banten rawan pungutan liar yang meresahkan pengunjung. Sejumlah oknum mematok harga tiket masuk dan tarif parkir tak wajar demi meraup keuntungan dari ramainya wisatawan. Momen libur panjang Lebaran dimanfaatkan oleh warga berkunjung ke sejumlah tempat wisata di wilayah Banten. Membludaknya wisatawan membuat Polda Banten mewaspadai adanya pungutan liar harga tiket masuk ke Pantai Anyer dan Carita yang tidak wajar. Polisi berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan harga atau tarif agar dapat disesuaikan dan dipasang secara transparan. Dengan harga agar bisa disosialisasikan atau dipampang, baik itu tarif parkir, kemudian tarif masuk ke tempat wisata supaya masyarakat tidak komplain. Itu merupakan bagian pelayanan kepada masyarakat, begitu ya. Masyarakat puas, ya kita juga senang. Dengan memasang besaran tarif yang dapat dibaca semua orang, tempat wisata yang dikunjungi warga akan mendapat kesan positif dan tidak ada keluhan yang disampaikan atau kejadian viral di media sosial. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 164B Tol Cipali yang melibatkan 4 mobil dan 1 truk pada Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Empat mobil dan 1 truk terlibat dalam kecelakaan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga adanya kendaraan ekspedisi yang rem mendadak karena mengantuk. Sopir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh, namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa, namun 3 penumpang mobil terluka. Anda masih di iNews Siang bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, di arus balik Lebaran sejumlah toko oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Omset penjualan pun meningkat hingga 3 kali lipat. Usai Lebaran, arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai padat. Kepadatan juga terjadi di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di Jalan Pangeran Diponegoro. Pemudik menyerbu sejumlah toko hingga harus antri untuk membeli telur asin beragam varian rasa seperti telur asin rebus dan bakar. Sejumlah pemudik mengaku hampir setiap tahun mampir membeli oleh-oleh telur asin khas Brebes saat pulang kampung. Selain akan dimakan sendiri bersama keluarga, telur asin akan dibagikan ke saudara dan tetangga. Dari mana Ibu? Sumedang. Oh, Sumedang. Nanti sering ke sini ya kalau mudik ya? Sering ke Jawa Tengah kan, ke Malang.
disukai telur apa Bu? Telur asinnya Bu? Dua-duanya, tapi yang bakar nggak ada. Oh, kayaknya yang bakar tapi kosong. Kosong. Jadi yang ini kosong sama yang itu. Beli banyak Bu buat. Sementara itu, para pemilik toko telur asin menyiapkan puluhan ribu telur asin berbagai varian rasa setiap hari. Pada arus balik lebaran kali ini, penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat, di mana setiap hari 15.000 butir telur asin habis terjual. Varian rasa masih sama seperti dulu, jadi tidak ada yang berubah. Hanya ada beberapa inovasi baru, seperti merah telur asin, kuning telur asin, dan juga bumbu telur asin dan berbagai macam olahan telur asin lainnya. Selain telur asin, para pemudik juga membeli oleh-oleh khas Brebes lainnya, seperti kerupuk telur asin, saus telur asin, bawang merah dan bawang goreng, kerupuk rambak, hingga bandeng presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisatawan bersama keluarga. Salah satunya dengan mengunjungi kawasan Pantai Ancol. Puluhan ribu pengunjung memadati Taman Wisata Ancol. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Di momen libur Lebaran, sepanjang garis pantai pengunjung memadati area wisata. Sejak pagi hari, pengunjung memadati Pantai Lagun Ancol untuk bermain pasir atau sekedar menggelar tikar sambil menikmati suasana laut. Menurut pengelola, sebanyak 69.000 pengunjung datang untuk berwisata ke Ancol. Karena dekat dari rumah juga, kebenaran ini tempatnya lagi enak, adem juga, jadi kita kesini. Tiap tahun apakah ke Ancol atau ganti-ganti? Alhamdulillah kesini, terus kemarin sempat ke Kapaknya juga, tapi kita dominan kesini ke Ancol. Diperkirakan keramaian pengunjung masih akan terus terjadi hingga sore hari. Dari Jakarta, Indra Utomo, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi balon udara yang selama ini kerap menimbulkan risiko bagi penerbangan dan jaringan listrik kini dikemas lebih aman dalam Balon Festival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. 79 peserta berebut tiket final 28 Maret mendatang. Balon Festival 2026 digelar dengan mengusung tema Jaga Tradisi, Jaga Langit, dan Jaga Kota di Pekalongan. Festival ini menjadi upaya mengendalikan penerbangan balon udara agar tidak membahayakan penerbangan serta jaringan kelistrikan. Dalam pelaksanaannya, lomba dibagi menjadi 4 babak penyisihan dan 1 babak grand final. Grand final 28 Maret mendatang bertepatan dengan tradisi Syawalan dan akan digelar di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Kalau untuk kesiapannya memang kita udah merancang dari bulan-bulan lalu. Karena ini terbilang cukup rumit dan ini balon paling besar dari tim Tengok. Pada babak puncak nanti, panitia juga akan menghadirkan tim eksebisi dari Wonosobo untuk memeriahkan festival. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Jelang FIFA Seri 2026 akhir pekan ini, skuad Garuda mulai bergabung di Jakarta. Sejumlah pemain sudah datang, siap mengikuti latihan perdana bersama pelatih John Hartman mulai Rabu besok. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Aya Nufus, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jelang gelaran FIFA Series 2026 akhir pekan ini, skuad Garuda sejak Minggu siang mulai berkumpul di Jakarta. Elkan Bagot yang lama absen bersama skuad Garuda menjadi pemain pertama yang datang. Disusul Ivan Jenner dan Nadio Argawinata. Kemudian terlihat juga Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Eleanor Renders yang datang bersama Cahya Supriyadi. Para pemain langsung disambut sang pelatih John Hartman.
Staf kepelatihan Timnas Indonesia juga telah berkumpul siap menempa skuad Garuda. Rencananya, skuad Garuda akan mulai menggelar pemusatan latihan mulai Rabu mendatang. Timnas Indonesia akan memulai laga perdananya di FIFA Series 2026 pada Jumat mendatang dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Senin malam, Timnas Saint Kitts and Nevis telah tiba di Indonesia langsung menuju hotel untuk beristirahat. Calon lawan skuad Garuda ini dijadwalkan akan menjalani sesi latihan pada Selasa besok sebagai persiapan menghadapi laga perdananya.